Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Media Kreatif Pelajar Muhammadiyah Sukamara. Selamat datang di podcast Cipaki. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bullying. Bullying atau perundungan yang seringkali menjadi masalah dalam ketidaknyamanan dalam belajar dan berdampak berkepanjangan bagi para korban. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang spesial, yaitu Kiki dan Fatma. Keduanya adalah pelajar. Mereka akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang bullying di sekolah. Selamat datang Kiki, Fatma. Hai, senang bisa diundang di sini. Halo, terima kasih sudah mengundang kami di sini. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri kalian masing-masing? Boleh perkenalkan, nama saya Rizky Sera Susita Ramadhani, biasa dipanggil Kiki, dari kelas 11 SMA Muhammadiyah Sukamara. Hai, perkenalkan nama saya Fatma Nurul Ajmi, biasa dipanggil Fatma. Saya dari kelas 11 SMA Muhammadiyah Sukamara. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa sih bullying itu? Mungkin bisa dijelaskan dengan perspektif kalian sebagai pelajar. Kiki, silahkan mulai duluan. Oke, bullying itu menurut saya tidak hanya tentang fisik, tapi juga termasuk berupa kata-kata yang menyakiti seseorang, seperti mengejek orang lain ataupun kebiasaan seseorang, atau mungkin yang lebih emosional itu seperti menyinggung perasaannya. Itu bisa membuat seseorang tidak merasa dihargai dan merasa terisolasi. Oke, baik. Fatma, apa pendapatmu? Saya setuju sama Kiki karena bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah, bisa juga terjadi di media sosial. Misalnya seperti mengirim pesan-pesan jahat atau menyebar gosip. Dan ini sangat berbahaya sehingga bisa berlangsung lama. Oke, mari kita bicara ke dampak bullying. Apa sih dampak bullying? Apa sih dampak bullying? Apa sih dampak bullying yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang terkena dampak bullying? Wah, dampaknya sangat besar ya. Termasuk untuk korbannya itu akan merasa tertekan dan merasa tidak percaya diri. Mungkin juga akan merasa cemas dan takut jika berangkat ke sekolah. Dan itu membuat prestasinya menurun. Jadi pengaruh itu kayak sangat buruk bagi kehidupan sosialnya dan mentalnya. Wah, mengkhawatirkan sekali ya. Fatma, apa pendapatmu? Saya pernah melihat teman saya dibully. Dia menjadi burung dan juga jarang sekolah. Dan itu sangat berpengaruh kepada kehidupannya. Sehingga bahkan dia menjauh pada semua teman-temannya. Oke, apa sih penyebab seseorang menjadi pelaku bullying? Kiki, silahkan. Mungkin karena dia ingin terlihat lebih kuat atau lebih populer di antara teman-temannya, atau juga mungkin dia sudah dibully di rumah atau di lingkungan lainnya juga, dan itu menyebabkan dia ingin membalas dendam rasa sakitnya itu ke orang lain. Tapi menurutku itu tidak boleh sih, tidak baik. Ya, benar banget. Fatma, apakah kamu setuju? Setuju sekali. Apa itu? Lanjut tambah. Oke, bagaimana cara mencegah bullying? Cara mencegahnya, kita harus lebih peduli terhadap teman dan tidak lebih peduli dan teman, dan kita harus mengajaknya bahwa bully itu tidak baik dan tindakan yang tidak dibenarkan. Iya, benar banget. Fatma, adakah hal lain yang ingin kamu tambahkan? Tidak ada, lanjut.
Oke, peran orang tua dan guru sangatlah penting bagi permasalahan bullying ini. Kiki, apakah hal yang harus orang tua dan guru lakukan dalam masalah bullying ini? Guru seharusnya memberikan contoh hal baik dan pemahaman tentang betapa pentingnya kita menghargai orang lain. Terus mereka juga seharusnya membuat aturan yang lebih jelas tentang bullying di sekolah. Sedangkan untuk orang tua, mereka bisa berbicara kepada anak-anak mereka bahwa memberikan pemahaman tentang cara bertindak jika melihat atau menjadi korban bullying. Oke, Fatma, apakah ada tambahan? Guru juga harus juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman sehingga murid bisa lebih leluasa. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir dari kalian? Kiki, silahkan. Pesan saya, jangan pernah takut untuk berbicara jika kita melihat langsung orang yang sedang dibully. Terus kita tuh kita semua berhak mendapat keamanan dan kita harus saling mendukung. Jika kita bersatu, kita dapat menghentikan bullying. Oke, Fatma, apa pesan terakhir dari kamu? Pesan saya, kita harus ingat untuk menjaga perasaan orang lain. Itu aja. Oke, terima kasih Kiki dan Fatma atas waktunya sudah meluangkan dengan datang di acara podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman tentang cara mencegah dan menghindari bullying ini. Jangan lupa untuk tetap peduli dan saling mendukung. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa share dan bagikan informasi penting ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak.